Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengar jelas? Jelas, Bu. Ya, tadi Ibu sudah putar video hari ini sebenarnya kita ada workshop pengenalan ya, dan kita mau tampilkan alat itu alat tradisional itu bagaimana dimainkan ya. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang
dari segi kebudayaan Aceh itu kita sudah mengunjungi rumah Aceh ya sebelumnya ya. Ibu kita coba feedback kembali. Kemudian kita juga sudah melihat kerajinan khas Aceh, senjata tradisional gitu ya. Jadi tujuan Ibu hari ini sebenarnya ingin mengenal kembali supaya kebinekaan kita semakin bermakna nih ya. Karena kan kita mempelajari budaya nih. Jadi supaya lebih lengkap kita juga mempelajari alat musik tradisional. Nah, kebetulan di museum yang Ibu kunjungi hari ini itu terdapat koleksi alat-alat musik tradisional Aceh. Namun sayangnya tadi Ibu sebenarnya sudah janji sama pengurus museum ya untuk berkunjung ke sini melihat alat musik tradisional. Cuman petugasnya belum datang nih sampai sekarang gitu. Ibu juga bingung kenapa gitu ya, belum ada informasi. Padahal kita sudah janjian nih ya. Tapi ibu sudah berada di museumnya nih ya. Di luarnya tuh tadi kita sudah lihat video koleksi alat musik tradisional, ada rapai, ada gendrang ya, ada serunekale, ada juga tambo. Nah, sebenarnya yang di luar juga, ini ada juga yang di luar, yang diletakkan di luar, yang sudah Anda lihat videonya tadi, itu tambo ya. Cuman yang di dalam ini kita nggak bisa masuk dan narasumbernya Ibu juga belum datang nih. Ibu juga bingung nih harus gimana nih. Padahal Ibu sudah janji uh, kita bertemu hari ini nih. Cuman karena hari Minggu ya seperti Ibu bilang, karena kalau hari Minggu kan orang agak susah nih ya, bukan jam kerja jadi agak susah. Sebenarnya beliau bisa, cuman sampai sekarang ini belum datang nih, makanya Ibu bingung nih gimana. Tapi Ibu sudah ada di museum nih. Cuma kalau tanya-tanya ya bagusnya kita tanya terus sama yang narasumber ya, bahkan yang mengerti tentang sejarah, tentang filosofinya gitu. Tapi ya narasumbernya belum ada, Ibu juga bingung nih harus gimana nih, teman-teman. Apa kita pending dulu ini? Bu, kalau boleh kasih saran, Bu, mungkin kita bisa sharing dulu alat musik dari daerah kita. Boleh, ada yang mau sharing nggak? Ini Ibu lagi di museum nih, Ibu jalan aja dulu kok ya. Kok nggak Ibu mau kenalin dulu aja ya, sambil siapa tahu beliau lupa atau apa ya gitu ya, tiba-tiba datang ya berdua. Oke, Adia boleh sarannya Ibu terima sambil nunggu teman-teman yang lain perkenalkan ya. Ibu sekalian mau tunjukin dulu ya ini karena Ibu sudah ada di museum ya, Ibu mau ajak kalian jalan-jalan aja. Sebenarnya nih ini Ibu berada di Kota Loksemawe. Berada di Kota Loksemawe. Kota Loksemawe itu salah satu juga tempat lokasi Universitas Maliku Saleh. Jadi Universitas Maliku Saleh itu ada 2 lokasinya. Yang pertama ada di Kota Loksemawe, tepatnya di Jalan Canggaram. Satu lagi di Aceh Utara. Nah, kemarin kita udah di daerah sekitar Unimal itu ada tempat pusat kerajinan ya di Aceh Utara. Nah, sekarang kita di Lok Semawenya, di Kota Lok Semawe itu juga ada museum ya, di sini salah satunya Museum Kota Lok Semawe. Ini Ibu mau tunjukin dulu ya, sebelum yang lain memperkenalkan alat musik tradisional. Kita jalan-jalan dulu sebentar ya, nggak apa-apa ya? Oke ya. Suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Bisa akses kamera.
Maulid. Kemarin kan live Maulid namanya. Nggak berubah nama. Sudah terlihat? Sudah ya. Nah, ini sudah terlihat semua teman-teman mahasiswa. Sudah, Bu. Ibu mau ajak jalan-jalan nih. Kalau kalian ke sini, pasti Ibu akan ajak ke sini ya. Kalau kalian ke Mawe, tepatnya di Universitas Maliku Saleh, ya, Pertukaran Pelajar Mahasiswa Merdeka. Nah, ini salah satu masjid masjid terbesar di Kota Lok Sumawe. Dulu Aceh Utara sama Lok Sumawe itu bergabung, sekarang sudah bisa jadi Kota Lok Sumawe ya. Ini juga tempat lahirnya Ibu nih. Nah, ini kota lahirnya Ibu. Kalau ditanya Ibu asalnya ya asalnya di sini gitu, asal tempat tinggal di sini dan bekerja juga di sini alhamdulillah ya. Nah, ini Kota Lok ini juga punya masjid terbesar, namanya Masjid Islamic Center. Di situ pusat pembelajaran agama Islam. Ya, kemudian di samping yang di seberang jalan ini ada, ini baru dibuat sebenarnya. Sebelumnya ini lapangan biasa. Nah, di sini ada museum. Nah, ini baru nih, Museum Kota Lok. Cuman sayangnya kayak Ibu bilang tadi ya, karena hari Minggu, sebenarnya Ibu sudah janji sama pihak museumnya untuk berdiskusi karena nanti kan kita bertanya jawab tentang musik tradisional dan kebetulan di sini yang tadi video Ibu putar di awal itu di dalamnya itu ada musik tradisional yang mau kita present ya, mau kita tampilkan. Cuman sayangnya orangnya belum datang nih. Kita jalan-jalan dulu. Nah, di sini ada kembali lagi ya kita ke filosofi Romo Aceh. Kalau Romo Aceh di bagian Aceh-Aceh tertentu tuh banyak modelnya ya. Dan tipenya berbeda-beda. Dan yang paling utama nih kalau dari sifatnya rumah Aceh, daerah Aceh itu ya, zaman dulu tuh kalau dia daerah pekarangannya seperti ini luas gitu ya. Nah sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu ada balai pertemuan kayak balai gitu ya. Kalau sebelah kirinya rumah Aceh, kemudian di sini ada tempat kalau kalian ingat ini tempatnya lumbung padi ya. Ini itu ada jengki juga di situ yang tempat yang kemarin kita bahas juga di Museum Aceh, tapi ini Museum Kota Lok ya. Kalau kita lihat dari segi rumahnya nih, dia menghadap kemana nih kira-kira nih ya? Menghadap kemana ini? Ke timur dan ya timur ya, timur barat ya. Oke, nah ini, nah kita jalan masuk ke dalam. Cuma saya kalau hari Minggu tuh sepi ya, karena emang hari jam kerja saja yang dibuka. Nah, di sini ada peresmian baru saja diresmikan tahun 2019 ya. Nah, di sini sebenarnya Ibu ingin kita workshopnya di dalam ini ya. Cuman karena petugasnya belum datang, sayang sekali ya. Kita bisa langsung mainkan alat musiknya gitu ya. Kalau sudah janji juga, tapi ya sudah lah ya. Ini kita coba lihat ini yang udah di video tadi. Yang ada di video ya. Ini namanya tambo dari batang iboh. Batang iboh, kulit sapi rotan, dan rotan ya, kulit sapi dan rotan. Ini kulit sapi berarti ini ya. Kulit sapi dan rotan sebagai alat peregang kulit ya, rotannya itu. Kemudian tambo ini di masa lalu berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menentukan waktu sholat atau sembahyang dan untuk mengumpulkan masyarakat ke Menasah guna membicarakan masalah-masalah kampung. Tapi ini sekarang jarang digunakan dan hampir punah ya.
fungsinya telah terdesak oleh teknologi mikrofon. Ya, jadi karena kemajuan teknologi ini mulai punah, tidak jarang digunakan ya. Tapi bagaimana di wilayah kali ini mahasiswa nih? Ada yang masih menggunakan pernah juga kan di tempat-tempat menasta gitu ya, atau di surau gitu ya, untuk kalau idofil sudah mulai punah. Ini terbuat dari kulit sapi. Ini tidak jauh beda di daerah-daerah lain, pasti ada juga ya. Tapi Bu nggak tahu namanya apa nih? Beduk, Bu, namanya, Bu. Ini kalau di Aceh namanya tambo ya. Terasa di daerah-daerah lain juga ada ya. Oke. Nah, ini alat musik yang digunakan lebih banyak lagi sebenarnya alat musiknya, tapi yang ada di video ya, yang share di video itu ada di dalam ini. Karena petugasnya ini mungkin ya lupa kadang atau apa. Nah, di sini hasil masuknya, cuman yang nggak bisa masuk karena tidak ada petugas. Oke, itu dia tadi jalan-jalannya kita di Museum Salak Semawe, yang dimana kita di sini hari ini sebenarnya mau memperagakan alat musik tradisional, tapi sayangnya, aduh, Ibu mohon maaf sekali ini ya. Oke, selanjutnya gimana Kak Juni? Coba. Nah, mungkin Baik, Bu. ada juga Ibu share bahan bacaan ya. Bahan bacaan di Spada. Spada juga sudah Ibu share alat-alat musik tradisional, jenis-jenisnya yang mulai punah gitu. Jadi makanya Ibu ingin generasi juga harus tahu gini alat musik tradisional yang ada di daerah apa aja gitu. Karena itu mulai punah karena termakan teknologi tadi ya. Teknologi. Oke, itu aja dulu Kak Juni jalan-jalannya nih. Silahkan mungkin ada tanggapan dari teman-teman mahasiswa, silakan. Oke, bagaimana? Ada juga bahan-bahan bacaan yang sudah Ibu share. Mungkin mahasiswa bisa sharing nih, jadi dari bahan bacaan yang Ibu share itu ada nggak kesamaan gitu ya? Musik tradisional yang ada di daerah Anda, silakan boleh di-share. Ada yang sudah baca? Mungkin Ada, Kak Juni Bu. bisa. Oke. Saya, Bu. Itu Bu ya, itu Bu hampir Bisa? sama kalau di Jawa dengan namanya beduk Bu. Ada Beduk di ya? masjid Bu. Ya, Oke. Kalau di Aceh namanya tambo. Aziza, Jawa mana nih tepatnya? Jawa Timur Bu. Jawa Timur ya? Ya. Itu
namanya beduk, ya benar. Untuk manggil azan ya, atau memberitahukan berbuka puasa juga sering ya. Sampai sekarang masih digunakan ya, Azizah? Ada Bu, biasanya kalau hari Jumat juga digunakan Bu. Oh. Pada saat itu. Sayangnya kalau di Aceh nih sudah mulai jarang ya. Bahkan tidak pernah nih, tidak digunakan lagi nih. Maka di kampung-kampung udah pakai mikrofon sama yang apa tuh, toa ya. Oke, masih digunakan ya di daerah Nur Azizah ya. Kalau yang lain bagaimana? Ada nggak kesamaan antara alat musik tradisional yang di Aceh sama yang di tempat yang lain? Mungkin ada? Ada? Gimana? Ada? Atau sama aja nih? Ada? Gimana adik-adik mahasiswa? Ada tanggapan mengenai alat musik khas Aceh ini? Saya izin sharing Ibu. Silakan Nuriska. Iya, kalau saya lihat di bahan bacaan yang udah disetis pada dikti ini, itu ada salah satu alat musik namanya rapai ya Bu ya. Itu kalau misalkan di daerah asal saya itu namanya rebana. Mungkin untuk fungsinya juga hampir sama. Seperti itu Ibu. Iya, kalau rebana mungkin sering dimainkan oleh ada yang memainkan perempuan ya, ya Nuriska ya. Kalau rebana, yang memainkannya perempuan. Bener nggak? Tapi rata-rata laki-laki Ibu. Oh sama Biasanya ya, kalau laki-laki. perempuan iya yang bagian yang itu loh yang suaranya itu vokal. Tim nasyid ya? Iya ya kayak gitu. Oke, kalau di rapai sendiri, ya hampir mirip juga, cuman dia tuh ukurannya berbeda-beda, ada yang ukuran paling besar, dan itu sering dimainkan oleh laki-laki, setahu Ibu. Oke, kalau di Aceh, itu sering dimainkan oleh laki-laki. Kalau perempuan dia ada alat musik tersendiri ya, apa namanya ya, ada nggak alat musik? Apa? Yang di Aceh. Sebenarnya alat musik kita yang di Aceh sama yang di daerah Nusantara itu tidak jauh berbeda, ada juga kayak seperti menggamelan juga ada gitu ya, ada juga seperti trompet gitu ya, cuman namanya saja yang berbeda karena kita kan campuran, Indonesia tuh kan kayak seperti campuran ya, banyak ada migrasi-migrasinya, jadi disitulah menyebabkan alat musik kita tuh hampir-hampir mirip gitu ya, hanya tambah-tambahan modifikasi gitu. Ya sebenarnya dia ingin juga menunjukkan Suronekale nih. Suronekale itu semacam trompet juga ya yang sering digunakan pada musik-musik tradisional Aceh. Kalau musik irama lagu-lagu Aceh itu sering digunakan rapai, Suronekale ya. Sebenarnya hari ini jujur mau ditampilkan ya, mau ditampilkan secara langsung bagaimana sih bunyinya gitu ya. Cara memainkannya gitu. Cuman ya orangnya aduh Ibu mohon maaf sekali nih. Kita ganti agenda lain aja dulu nanti ya. Oke, ada yang mau di-sharing nggak? Bacaan yang kemarin Kak Juni mungkin bisa di-share? Bisa? Oh, bentar kita Ibu share aja. Kalau nggak. Nah, ini di Sepada. Ini kan
Nah, itu musik irama Rapai ya, yang sering dimainkan oleh orang laki-laki. Nah, ini nampak ini kan genderang nih. Nah, pasti nih daerah Jawa nih ada nih ya. Apa sih namanya? Sama juga genderang. Ini gendrang namanya. Gendang, Bu. Gamelan. Gendang ya. Kalau di Jawa namanya Gamelan. gendang. Kalau di sini genderang ya. Sama ya, bentuknya gimana nih? Sama nggak dengan yang di sana di daerah Jawa Timur? Jogja gimana? Sama Ibu. Sama ya. Tetap terbuat dari kulit sapi ya dia ya, dan ini ada bambu ya. Oke. Cuma nih kita mau lihat live cuma nggak bisa. Oke, ini salah satu yang ada di dalam museum tadi ya. Kemudian sini ada Rapai juga. Dan ada juga sebenarnya banyak di dalam itu ya. Makanya Ibu ingin mengajak mahasiswa ke sini gitu, tapi ternyata pihak museumnya tidak ada kabar, padahal sudah janji. Nah, ini Rapai. Nah, ini kan ukurannya besar ya. Nah, ini Rapai yang dipegang oleh anak kecil ini ya. Sebenarnya masih banyak ya alat musik yang ada di dalam. Cuman ya, sayang sekali ini nggak bisa kita lihat. Tapi di sini ada Ibu buat bahan bacaan. Ya, bahan bacaan alat musik tradisional. Nah, ini ada yang namanya arbab. Ibu juga baru tahu ya. Nah, kalau yang seperti ini nih di seluruh Nusantara nih ada nih, tapi beda-beda namanya. Ya, coba di daerah kalian bagaimana nih? Apa namanya yang bentuknya seperti ini? Ini terbuat dia dari tempurung kelapa ya, kulit kambing dan dawai. Ya, ini berasal dari Pidi ya, pernah berkembang di Pidi, Aceh Besar, Aceh Barat. Nah, ini arbab. Gimana di daerah mahasiswa ada nggak yang namanya arbab? Atau bentuknya seperti ini? Namanya apa ya kira-kira? Oke, terus ada bangsi alas. Nah, bangsi alas ini alat tiup ya. Alat tiup yang terbuat dari bambu ya. Ini berasal dari Aceh Tenggara ini ya. Oke. Nah, ini bangsi alas ini biasanya digunakan untuk memberitahukan adanya informasi adanya orang meninggal ya. Kalau sekarang kan sudah pakai mikrofon ya, sudah tidak ada lagi. Oke, ini kita next lagi. Nah, ini ada surunekale nih. Nah, ini surunekale ini juga ciri khas musik Aceh juga dipengaruhi oleh surunekale ini masih digunakan sampai sekarang ya untuk menjamu tamu, biasanya untuk tarian-tarian Aceh gitu ya. Nah, ini ternyata berasal dari daerah Pidi ya, Aceh Utara, Aceh Besar, Aceh Barat. Nah, Aceh Utara yang tempat Ibu saat ini juga dulu nih menamakan Aceh Utara, sekarang jadi Kota Loksemawe. Nah, biasanya alat musik ini dimainkan bersama dengan Rapai dan genderang. Nah, pada acara hiburan, tarian, gitu ya. Oke. Kemudian ada Rapai. Nah, Rapai itu terbuat dari kayu ya, kayu dan kulit binatang. Bentuknya seperti rebana. Benar nih, kata tadi Nuraiska ya. Rebana dengan warna dasar hitam dan kuning muda ya. Oke, biasanya ini pengiring kesenian tradisional juga ya. Oke, kemudian di sini ada genderang yang tadi kita lihat. Nah, ini dia sering dijumpai di daerah Aceh Besar, khususnya di daerah pesisir Aceh, Pidi, dan Aceh Utara. Makanya di sini ada ya. Makanya di sini ada alat itu. Tapi kalau kita ke daerah lain mungkin jarang ada gitu. Karena ini emang asalnya dari sini ya. Musik genderang merupakan alat pelengkap ya. Untuk musik tradisional etnik Aceh. Nah, ini tambo yang tadi kita lihat ini ya. Oke, kemudian nah ini tak tok tring nih, ini hampir juga nih kayak Rapai tadi ya.
Untuk tering ini alat pukul yang terbuat dari bambu ya, alat pukulnya. Kemudian alat ini dijumpai di sebuah kabupaten Pidi ya. Wow, ini kebanyakan dari Pidi nih, Aceh Besar dan kabupaten lain. Ini ada 2 jenis yang digunakan di Menasah juga ada, di balai-balai pertemuan ya. Kemudian ini juga sering dipergunakan di sawah-sawah untuk mengusir burung nih ya dan serangga. Jadi alat musik itu ternyata secara tradisional tuh juga sering digunakan untuk mengusir hewan-hewan yang ada di sawah ya, binatang-binatang yang ada di sawah seperti burung dan serangga lainnya. Nah, ini ada bereguh. Nah, ini bereguh semacam kayak trompet juga di alat tiup ya. Terbuat dari tanduk kerbau. Ini Ibu baru tahu juga nih. Ternyata tanduk kerbau itu bisa menghasilkan bunyi ya. Bunyi suara jika ditiup ya. Ini berasal dari Aceh Besar, Pidi Aceh Utara. Terdapat juga di tempat-tempat yang lain. Ibu nggak tahu nih tempat mahasiswa yang lain ada nggak? Coba nanti diperkenalkan ya. Ada nggak ya alat seperti ini? Ya, kalau ada namanya apa gitu ya. Kemudian fungsi dari berbu ini adalah komunikasi, terutama apabila berada di hutan. Nah, ada tersesat di hutan nih biasanya digunakan nih ya untuk memperkirakan di mana posisi seseorang tersebut. Nah, ini hampir punah nih penggunaannya ternyata ya. Nah, ini dari kulit, bukan dari kulit, dari tanduk kerbau ya. Nah, kemudian di sini ada canang ya. Canang ini kalau di Jawa pasti namanya apa ya? Gamelan ya? Kalau nggak salah Ibu ya? Mohon dibantu, ada? Iya, Bu, betul gamelan, Bu. Di sini juga ada gelempong, sampai mirip juga nih ya, canang sama gamelan. Kita lihat nih, canang ini apa sih sebenarnya? Nah, ini alat musik yang dipukul yang terbuat dari kekuningan ya, bahan kekuningan atau gong. Hampir semua daerah di Aceh terdapat alat musik canang, yang fungsinya itu berbeda-beda. Ada pengiring tarian tradisional ya, ada hiburan bagi anak-anak gitu ya. Atau sebagai alat musik hiburan lah gitu ya, canang ini ya. Kalau di Jawa biasanya digunakan untuk apa ya? Kalau canang itu ya Bu, saya juga dulu pernah main gamelan. Itu Ya, kalau dia gamelannya agak sedikit besar, jadi ya buat gong biasa. Jadi nanti ada step-stepnya gitu. ada cara teknik-tekniknya ya. Iya, tapi kalau saya dulu mainnya di gamelan Bali, bukan Oh, gamelan. oh masih Kalau ada Medan, ya. tapi di SMA sekarang udah enggak sih kuliah. Oke. Kemudian ada celempong. Ini hampir mirip juga nih ya, celempong ya. Celempong. Ada nggak pernah dengar istilah celempong? Atau di tempat Anda gimana? Ini apa sih bedanya sama si canang? Ini kalau canang cuma 2 nih kayaknya ya. Kalau si celempong ini ada banyak. Dan biasanya ini dimainkan oleh perempuan ini ya, wanita terutama gadis-gadis ya. Tapi sekarang hanya orang tua aja nih yang main, anak gadis-gadis sekarang udah jarang mainkan alat musik ya. Oke, ini dia alat kesenian tradisional yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang nih ya. Nah, oke, celempong ini digunakan sebagai iringan tari inai ya. Nah, celempong ini berusia 100 tahun lebih ya ternyata ya. Oke, itu tadi alat musik yang ada di Aceh ya. Ibu rasa tidak jauh berbeda nih dengan yang di daerah Jawa nih. Kira-kira apa nih yang bisa kita simpulkan nih kira-kira nih? Walaupun kita tidak bisa bertanya langsung sama narasumber ya, tapi kita sharing-sharing aja ya. Ada nggak yang bisa dilihat kira-kira ada kesamaan ternyata ya yang kita bisa dapat. Ternyata ada kesamaan alat musik tradisional dan ada beberapa alat musik yang sudah punah nih. Nah, itu juga salah satunya nih ya, banyak yang jarang digunakan ya. Oke, mungkin ada bisa sharing di daerah nanti minggu depan sudah kenali asalku ya, dikenali asalku mahasiswa silakan membuat videonya sendiri ya, bukan dari YouTube ya, tapi video sendiri murni. Kalian bercerita bagaimana kalian asal kalian gitu ya, lokasi kalian belajar di mana ya, atau bisa juga asal daerah, apa keunikan dari daerah kalian gitu ya. Boleh dari alat tradisional, alat musik tradisional, dan lain sebagainya. Pokoknya harus lengkap dalam satu video YouTube yang kalian buat sendiri ya, bukan dari video yang sudah ada gitu.
Kalau kemarin-kemarin kan ada video yang sudah ada nih. Nah, kalau bisa nanti ke depan itu sudah ada video yang sudah kalian buat sendiri dan kalian sharing. Nah, boleh dalam bentuk TikTok, boleh dalam bentuk video YouTube boleh. Kalau TikTok kan lebih gampang ya. Kalau udah yang biasa main TikTok nih udah biasa nih ya kan cara memperkenalkannya ada kayak tanda-tanda bacaan gitu ya. Kayak musik-musik gitu. Oke, terus ini saling mengenal satu sama lain. Sebenarnya ini bagusnya di awal, cuman Ibu di akhir aja supaya lebih berkesan. Supaya kita tuh, walaupun kita nih mau berakhir ya, satu lagi kebinekaan kita, tapi ada sesuatu yang kesan yang kita ambil gitu ya. Buat satu video di mana kalian mendeskripsikan diri Anda dan asal daerah Anda gitu ya. Oke, tadi ada yang raise hand. Siapa tadi yang raise hand? Paradia ya? Iya, Bu. Jadi Gimana kalau Paradia? ya tadi kan kalau di Aceh kan ada arbab ya. Nah, kalau di Betawi ada apa ya namanya? Tehyang. Kalau tehyung kan yang Korea, ini tehyang. Nah, itu tuh bentuknya sama, cuma ya dia yang apa yang bulat bawahnya itu dari batok kelapa gitu, Bu. Jadi kecil gitu. Iya benar. Apa namanya tadi? Tehyang Tehyang. Itu dari mana tadi namanya asalnya? dari Betawi, Bu. Betawi. Oh iya Iya. ya. Ternyata Cuma ada juga ya. iya. Cuma kalau sebenarnya itu dia masih dalam include tanjidor. Tanjidor tuh ada kayak bukan saxophone, wet trompetnya gitu. Tapi dia tuh jarang ada. Maksudnya nggak semua komunitas ataupun grup-grup tanjidor tuh punya tehyang. Jadi tehyang ini tuh sebenarnya juga udah langka gitu, Bu. Oke. Biasanya sering digunakan untuk apa nih, Faradia nih? Iya, jadi itu kan masuk dalam include-nya si tanjidor, Bu. Nah, tanjidor tuh banyak banget instrumen-instrumen musiknya. Nah, kalau misalnya tanjidor itu sering digunakan buat yang pernikahan ataupun kayak hajatan-hajatan gitu, Bu. Jadi buat yang sebagai pembukanya gitu. Oke, tehyang. Kayak bahasa Korea ya, tehyang. Thank you Faradia infonya. Oke, yang lain boleh di-sharing nih. Alat musik ternyata banyak alat musik kita ya tradisional tuh yang punah-punah nih. Makanya Ibu ingin mengajak mahasiswa coba mengenal kembali gitu ya musik tradisional kita sebagai mahasiswa Nusantara ya. Itu kan wajib kita tahu ya budaya kita ya. Oke, silakan ada lagi nggak yang mau sharing? Tadi dari Faradia sudah bagus sekali ya. Kemudian ada siapa lagi? Ayo. Ada? Silakan nih, yuk kita berbagi info. Tehyan ya. Oke, silahkan. Ada? Oke Bu, jadi kan Bu, alat musik yang tradisional sekarang ini kan udah mulai langka nih ya kan Bu, atau mulai punah. Nah, jadi saya mau tahu nih Bu, apa sih tindakan dari mahasiswa-mahasiswa Nusantara ini untuk melestarikan alat musik yang udah mulai punah itu? Gimana sih menurut pendapat kalian gitu? Boleh Langkah apa di-sharing. yang bisa kalian lakukan? Boleh nih itu pertanyaan Kak Juni nih untuk mahasiswa nih. Silahkan, ada nggak? Ini kan sudah mulai langka nih ya. Tadi ada Tehyan, Ibu juga baru tahu. Alat musik tradisional Betawi ya. Bagaimana nih ya, sebagai mahasiswa Nusantara ya, apakah mahasiswa Nusantara sudah mengenal semua musik tradisional gitu ya, dan bagaimana sih cara melestarikannya gitu, upayanya? Ada yang mungkin memberikan saran, silakan. Iya, Bu. Kalau dari saya ya, Bu, memperkenalkan
bersifat misalnya untuk tehian sendiri ini sebenarnya kan adat akulturasi Cina sama Betawi gitu Bu. Nah ternyata pas saya cari-cari tadi itu di berita ada kampung wisata gitu Bu, khusus buat si tehian ini, alat musik tehian gitu. Nah mungkin bisa nih Bu kita memperkenalkan ini loh tempatnya, terus di sini ada apa aja gitu Bu. Ataupun kayak pasar kerajinan di Taman Mini, ataupun mungkin di Taman Mininya gitu. Kita Taman Mini tuh bisa ngelihat dari rumah adat lengkap banget kan di situ kan. Nah itu dijelasin satu-satu seperti itu Bu. Jadi memperkenalkan mendigitalisasi dengan digitalisasi kita gitu. Oke, makanya juga salah satunya juga bisa juga kita membuat menggunakan musik-musik ini sebagai misalnya background video atau apa gitu ya, bisa ya. Oke, yang jarang nih yang tahu nih musik apa ya, jadi orang penasaran nih ini alat musik apa ya gitu jadinya ya. Oke, ada yang lain nggak selain Faradia? Bagus sekali nih Faradia. Yang lain ada? Ada? Tidak ada? Bagaimana nih yang lain? Boleh dipanggil nih Kak Juni, mungkin penasaran nih, boleh panggil aja namanya Kak Juni. Oke baik Bu. Mungkin Awang atau Najwa, Nurul Fitria, Rifan mungkin mau ngasih pendapatnya gimana tindakan kalian untuk melestarikan alat-alat musik. Dan alat musik apa nih yang udah tahu nih kira-kira nih? Bukan tanya nih Kak Juni nih, alat musik yang dikenal di daerah asalnya, coba sebutkan satu-satu, mungkin boleh Kak Juni panggil satu-satu, sebutkan alat musik tradisional yang ada di daerah kalian ya. Oke, silakan Kak Juni panggil satu-satu. Oke. Baik Bu, kita mulai dari Siti Maimunah, mungkin boleh memperkenalkan alat musik yang ada di daerahnya. Silakan Siti Maimunah. Baik Kak, terima kasih. Mungkin kalau di saya sama ya, karena kan saya dari Jawa Timur. Itu adanya saya yang tahu itu ada rebana. Rebana itu ya fungsinya sama seperti itu. Biasanya itu dibuat buat mengiringi apa ya? Kalau ada acara Maulid Nabi, buat sholawatan seperti itu, atau di acara-acara hajatan. Kemudian juga ada apa? Beduk yang biasanya ditaruh di surau-surau. Sudah sih Kak, itu yang saya tahu sejauh ini. Sekian dari saya. Berarti hampir-hampir mirip lah ya dengan alat musik tradisional khas Aceh. Oke, baik. Terima kasih Siti Maimunah. Selanjutnya kita ke Siti Istiqomah ada? Siti Istiqomah? Halo Siti Istiqomah? Tidak ada? Oke. Kita lanjut ke Najwa Faiza Azimah Buhang. Ada? Hadir. Ada Najwa? Oke, silakan Najwa. Boleh dikenalkan alat musik daerah di tempat tinggal Najwa. Silakan. Alat musik yang ada di daerah saya yaitu Gorontalo, seperti yang sudah saya presentasikan yang kemarin di Kebinekaan 12 kalau nggak salah. Itu palo-palo Kak. Fungsinya juga sama, hampir-hampir mirip untuk mengusir burung di sawah atau enggak menandakan waktu sahur atau buka puasa. Mungkin itu saja dari saya Pak. Oke, makasih Najwa. Selanjutnya kita coba ke Rifan atau Rifan, ada Rifan? Ada Kak. Silakan Rifan. Untuk alat musik dari DKI Jakarta yang saya tahu itu ada tanjidor, di mana alat musiknya itu dimainkan secara kelompok
Sama tanjidor itu biasanya dimainkan itu bersama lagu Jali-Jali. Terus biasanya dimainkannya ketika acara khitanan, pernikahan, atau memperingati kemerdekaan, atau juga bisa pas acara tahun baru gitu Kak. Oke, Rifan, kira-kira Rifan pandai nggak main tanjidor? Nggak kuat itu karena puasa Kak. Nggak bisa. Nah, harus bisa ya. Nah, itu jadi salah satu contoh untuk melestarikan alat-alat musik tradisional. Jadi, kitalah yang memperkenalkan alat musik tersebut buat dibawa orang-orang yang adik-adik kita nantinya gitu. Baik, terima kasih Rifan. Selanjutnya kita ke Nuriska Aprilia, ada? Silakan Nuriska Aprilia. Halo Nuriska. Sih penggunaannya karena sudah banyak yang menggunakan itu kayak mikrofon itu. Terus selanjutnya itu ada rebana, masih sampai saat ini sering sekali digunakan kalau apa ini namanya buat mengirimi musik itu. Terutama kan kalau di daerah saya ada kayak apa ini ada ini lomba-lomba ini buat terbangan. Kalau di daerah saya itu nyebutnya terbangan gitu. Itu masih sering banget digunakan. Terus selanjutnya itu yang dari Jawa Timur itu ada gamelan, itu sering banget digunakan untuk ini pertunjukan wayang. Tapi dikarenakan sekarang jarang sekali pertunjukan wayang ini. Nuriska, hilang suaranya ya? Terdengar. Oke, tadi putus tadi. Iya. Oh, dari mana ya? Pertunjukan Oh iya, pertunjukan wayang. Jadi saat ini tuh jadi sangat langka sekali untuk menyaksikan pertunjukan wayang. Terus selanjutnya ada kendang. Biasanya nih kalau kendang ini pertunjukan kayak dangdut-dangdut gitu, itu sering banget yang masih banyak banget yang menggunakan kendang. Ya, mungkin dari situ saja. Dari itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Jenika. Oke, terima kasih Nuriska. Baik, selanjutnya kita coba ke Aurel, ada? Ada Kak. Silakan Aurel. Kalau alat musik dari Yogyakarta sendiri itu mungkin sama seperti di daerah Jawa yang lain, yaitu gamelan. Nah, gamelan ini itu alat musik yang terdiri dari banyak alat musik gitu. Jadi ada gong, ada gambang, ada gendang, dan lain-lain. Terus biasanya kalau gong ini, ya benar tadi seperti kata Nuriska, biasa dipakai di pertunjukan wayang. Terus kalau kebetulan di tempat sekolah saya sendiri dulu itu gamelan juga buat sebagai iringan waktu wisuda gitu Kak. Sekian. Oke, baik. Terima kasih buat Aurel. Hampir sama ya berarti dengan Nuriska. Selanjutnya kita coba Awang, ada Awang? Hadir Kak. Oke, silakan Awang. Kalau di Bogor sendiri mungkin yang aku sering dengar adalah seruling ya mungkin. Serulingnya ini bambu ya, dari bambu sih. Biasanya sih buat kalau di Sunda itu
apa ya kalau bahasa mungkin di Jakarta ada namanya karawitan mungkin kali ya, seni kebudayaan daerah. Sekarang sih mungkin lebih banyak digunakan di rumah makan ala Sunda sendiri sih biasanya kalau di Bogor. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada yang berkunjung ke rumah makan sederhana yang cukup mewah atau yang cukup besar juga dan dia ala Sunda, biasanya sih ada dia. Kalau mungkin istilah kerennya anak muda sekarang live musik kali ya, di kafe. Nah, mereka lebih sering mungkin alatnya tidak ada, cuman musikal atau mungkin instrumennya itu masih terdengar sih. Karena memang pembuatan strolling untuk bambu sendiri sulit dan pengrajinnya memang mungkin sudah mulai jarang sih. Itu sih. Strolling bambu yang warna beda sih. Kalau di tanah Sunda itu biasanya warnanya memang agak kuning kehijauan mungkin kayak gitu. Kalau dari itu aku tanya. Awang sendiri bisa bermain seruling? Mungkin kalau yang tradisional belum bisa ya kayak, tapi kalau yang kayak sudah sekarang yang modern sih bisa sih kayak gitu. Mungkin boleh dicoba mungkin ya yang tradisional. Alatnya udah lama hilang sih karena udah lama banget soalnya. Terakhir soalnya aku ikut acara pembukaan rumah pintar ya, itu cukup berkesan sih. Rumah pintar yang dihadiri sama dulu almarhum Bu siapa aku lupa. Mungkin Pak SBY ya kalau zaman sekarang. Kenal mungkin kalian Pak SBY mungkin ya, menyambut tamu yang cukup besar itu aku pernah sih. Itu lumayan karena kan pemain kontemporer atau seluruhnya itu nggak bisa sendiri. Biasanya ada 20 kayak paduan suara gitu sih sebenarnya. Kayak gitu sih. Baik, terima kasih Awang. Selanjutnya kita coba ke Adia mungkin. Ada dia? Halo Adia. Adakah Adia? Mungkin tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke siapa lagi ya? Amanda sudah? Amanda belum ya? Amanda mungkin boleh? Ya Kak, mohon maaf sebelumnya tadi saya sempat keluar Zoom dulu karena ada gangguan sinyal. Pertanyaan apa masih sama Kak mengenai alat musik? Masih sama alat musik yang ada di daerah tempat tinggal kamu. Silakan diperkenalkan di sini. Ya baik, mungkin kalau alat musik yang ada di daerah saya itu angklung ya Kak. Soalnya di mana-mana itu di daerah saya itu kalau misalnya kayak malam gitu, kayak tadi Kak Awang bilang kayak live musik kalau lagi malam atau di night market gitu, itu sering banyak pertunjukan angklung gitu loh Kak. Jadi kayak mereka itu keliling, para pemain angklung ini keliling gitu Kak. Sama saya juga angklung itu merupakan salah satu alat musik di sekolah saya dulu, di SMA saya dulu. Jadi kita tuh wajib harus bisa main angklung gitu Kak. Seperti itu. Amanda bisa main angklung? Bisa sih Kak, soalnya waktu itu udah ada arahannya juga. Jadi kan ada kita megang kayak nada-nadanya gitu Kak. Oke, baik Amanda. Terima kasih Amanda Putri Syarani. Selanjutnya kita coba ke Nurul Fitria. Ada Nurul Fitria? Iya, Kak. Silakan Nurul. Kalau di Jawa Tengah sih didominasi alat musik gamelan sih, Kak. Yang mana terdiri dari beragam macam alat musik. Kalau digunakannya sih biasanya untuk pengiringan
seni lainnya seperti wayang, kuda lumping, dan tari-tarian lainnya, Kak. Kalau untuk pelestariannya sendiri, kalau di daerah saya itu Karang Taruna mengadakan latihan karawitan, Kak, setiap minggunya, setiap malam Rabu. Jadi generasi muda juga dilibatkan untuk melestarikan alat musik tersebut. Seperti itu, Kak. Bagus ya, anak-anak mudanya juga ikut serta. Bagus tuh, boleh tuh. Kira-kira Nurul Fitria ikut tergabung tidak? Saya ikut, Kak. Saya SMK juga ikut ekskul karawitan. Oke, bagus ya. Oke, terima kasih Nurul Fitria. Mungkin ada lagi yang belum dipanggil namanya? Baik, mungkin ada lagi yang ingin memperkenalkan alat musik daerahnya atau yang belum dipanggil nih? Ada? Kalau tidak ada, gimana nih? Ada? Jadi bentuk-bentuknya hampir mirip-mirip ya. Kalau dari kita lihat tadi yang sudah dipaparkan ya Kak Juni ya. Ada bentuknya kayak alat tiup tadi ya, yang punya awang tadi ya. Kemudian kayak rabana, rapai ya, rabana, rapai hampir mirip juga. Kemudian ada genderang juga hampir mirip ya. Jadi apa sih yang kita bisa pesannya nih? Nah, ini apa sih yang menjadi pesannya buat kita nih dari yang kita tahu, yang tadi kita sudah melihat ya dan kita kenal. Walaupun tadi kita tidak memainkan ya tadi, sebenarnya hari ini kita memainkan, cuman kita nggak bisa ngada-ngada narasumbernya tidak hadir. Nah, kira-kira tadi kita hanya sekedar mengenal nih. Dari kita mengenal tadi adalah tradisional yang dari Aceh, ada yang dari Jawa gitu ya. Nah, kira-kira ada kemiripannya ya tadi ya. Apa sih pesannya nih buat kita nih untuk generasi muda nih yang kita dapat? Apa nih kira-kira? Ayo, ada yang ingin menjawab? Silakan. Atau dipanggilin nih? Pesannya, mungkin silakan ada pesan-pesannya. Ayo, Amanda, Aurel, Awang, Faradia, Tanuriska, Najwa, Nurfadila, Nurul Fitria, Rifan, Siti Istiqomah. Silakan. Ada? Oke, silakan. Silakan siapa? Boleh Rizka, silakan Rizka. Saya, ya, jadi setelah kegiatan ini, izinkan saya menyampaikan pesan-pesan. Jadi, menurut saya dari kegiatan ini banyak sekali alat musik dari daerah asal teman-teman ini, terutamanya di daerah Aceh sangatlah beragam dan juga banyak sekali kemiripan dari daerah Aceh dan dari daerah asal teman-teman ini. Sangat beragam juga, namun yang disayangkan yaitu ada beberapa jenis alat musik yang hampir punah. Itu adalah kayak tujuan bagi anak muda, bagaimana cara untuk melestarikan alat musik tersebut. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Nuriska. Makanya kita hari ini coba mengenal gitu ya, dan kesempatan Modul Nusantara ini itu memberikan kesempatan buat Anda untuk mengenal kembali. Ketika ditanya apa namanya, kita udah tahu, oh ini namanya ini gitu ya. Jadi itu menandakan, oh saya memang anak Indonesia, saya memang mahasiswa Nusantara, berarti Anda kalau ditanya ditunjukkan ini alatnya apa, sudah tahu gitu ya. Itu tujuan Modul Nusantara seperti itu. Dan karena kita juga mengenal keberagaman gitu ya.
keberagaman. Jadi kita tidak setiap asal daerah itu memiliki ciri khas gitu ya, ciri khas masing-masing gitu. Dan namanya juga ada nama tertentu ya, walaupun agak mirip tadi ya, kita lihat tadi ada mirip, ternyata namanya berbeda gitu ya. Dan nanti jangan bilang ini kan dari sini, ini kan dari sini, jangan. Jadi itu kita mengisyaratkan buat kita bahwa itu adalah ciri khasnya daerah mereka dan namanya ya mereka gitu ya. Jadi kita jangan menganggap oh ini namanya ini gitu. Nah, jadi setiap ternyata walaupun namanya berbeda dan bentuknya mungkin agak sama gitu ya. Jadi itu menandakan bahwa setiap daerah itu punya tradisi alat musik yang perlu kita lestarikan, yang walaupun tadi sempat ada yang punah gitu ya. Nah itu juga harus kita tahu bagaimana penggunaannya dan namanya gitu. Dan asal usulnya kalau bisa ya. Oke, baik. Ibu sekali lagi mohon maaf ini ya, karena kita tidak narasumbernya dan kegiatan kita dilakukan pada hari Minggu gitu, hanya bisa hari Minggu ya. Jadi kita tidak bisa langsung bertemu dengan narasumber, walaupun Ibu sebenarnya sudah janji dan beliau bersedia, tapi ternyata tidak datang, ya Ibu juga minta maaf gitu ya kepada mahasiswa semuanya, tapi Ibu tetap berusaha nih supaya kita tuh mendapatkan pembelajaran yang bermakna ya, walaupun kita sebentar ya, tapi kita mendapatkan sesuatu yang bermakna. Itu aja sih yang Ibu harapkan ya. Semoga ke depan ya kita tidak ada kendala lagi ya. Itu tadi salah satu kendala kita ya, karena kita kegiatan selalu hari Sabtu dan Minggu. Jadi setiap kita berkunjung itu tempatnya tutup gitu, bahkan orangnya pun susah ya. Tapi ini mahasiswa dan mentor dan juga Ibu ya, kita tetap bersama-sama meluangkan waktu untuk men-sharing ilmu gitu ya. Ini kan ilmu yang apalagi yang berkaitan dengan budaya yang sering ditinggalkan, sering dilupakan karena kita sudah masuk budaya-budaya luar gitu ya. Jadi kita kalau bisa dengan adanya modul Nusantara ini kita lebih mengenal kembali tanah air kita, Indonesia, budaya-budayanya gitu ya, dan ciri khasnya. Baik, sepertinya itu saja dulu Kak Juni. Apa kita sudahi cukupkan di sini dulu? Nanti kita lanjutkan lagi. Boleh, Bu. Baik, terima kasih untuk mahasiswa semuanya. Sekali lagi minta maaf ya, semoga ke depan kita lebih bagus lagi nih mengenai kenali asal daerahku nih, kalau bisa 1 orang 5 menit aja nih videonya ya, supaya kita bisa semuanya bisa kebagian ya, mempresentasikan. Jadi videonya ingat, video hasil karya sendiri, bukan dari YouTube. Ya, boleh nanti dari video Anda itu Anda upload ke YouTube, nanti bisa di-share linknya, atau dalam bentuk TikTok juga boleh. Jadi intinya apa Bu kenali asalku itu? Kenali asalku itu intinya Anda memperkenalkan ciri khas daerah. Nah, ciri khas daerah yang menjadi yang menceritakan siapa diriku gitu ya. Jadi di sini mahasiswa mempresentasikan secara kreatif berbagai tentang kebudayaan, baik itu adat istiadat, upacara daerah gitu ya, cerita-cerita toleransi yang ada di sekitar gitu di daerahnya ya. Nah, ini nanti informasi ini berasal dari mana? Dari pengalaman-pengalaman masing-masing atau pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dari daerahnya berasal. Jadi pengetahuan itu sumbernya itu dari daerah asal tempat tinggal Anda gitu ya. Jadi itu dia kenali asalku. Nah, nanti juga Ibu akan bercerita, misalnya ini Ibu bercerita, Ibu sekarang berada di kota Loksemawe, berasal dari kota Loksemawe. Nah, di sini, di kota ini, salah satunya nih yang kalau kita cerita dari segi toleransinya ya, di sini dari tempat ibadahnya itu kita tahu bahwa di sini ada ketoleransinya. Kenapa? Tempat ibadah salah satunya daerah di kota Loksemawe yang ada vihara, di sini ada gereja juga ya, vihara umat Buddha, umat Hindu juga ada di sini gitu ya. Di sini juga ada gereja dan juga ada masjid di sini pastinya. Nah, itu menunjukkan bahwa di suatu masyarakat itu daerah itu adalah membudayakan adanya toleransi beragama gitu ya. Nah, sebenarnya banyak sekali yang bisa Ibu perkenalkan nih. Sebenarnya di daerah Ibu juga itu ada masih tradisi tarik pukat nih, karena Ibu berada di pesisir nih. Contohnya ya kalau Ibu mau kasih jelasin kenali asalku ya.
itu kalau di pesisir pantai pasti identik sama nelayan gitu ya kan, ikan-ikan hasil lautnya. Nah, di sini tempat Ibu berada itu masih ada tradisi tarik pukat. Tarik pukat tuh seperti menjala ikan ya, menggunakan secara berkelompok gitu. Jadi silakan Anda bercerita ya, bercerita tentang daerahnya gitu. Apa ciri khas daerahnya, budaya-budayanya dalam satu video YouTube berdurasi 5 menit saja. Gitu ya. Bisa ditampilkan gambar atau foto-foto atau video. Tapi ingat tidak boleh dari video YouTube. Silakan Anda jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. Kan kita kemarin udah juga jurnal etnografi, tapi Ibu lihat video-video kemarin masih ada yang ambil dari YouTube, bukan dari etnografinya murni sendiri pergi jalan-jalan. Itu yang sangat disayangkan. Kalau bisa nanti yang terakhir ya, nih kebinekaan kita yang terakhir, Anda memberikan video yang terbaik dari hasil karya Anda sendiri, bagaimana Anda mengenalkan ciri khas daerah asal Anda kepada mahasiswa Nusantara, dan nanti kita akan share juga di YouTube. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini ya, perhatiannya hari ini yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi hari Sabtu depan ya. Ya Kak Juni ya, Sabtu depan tentang topik kita kebinekaan 14 nih terakhir ya. Cuman sayangnya Ibu sedikit kecewa juga nih, mohon maaf sekali ya. Sekali lagi Ibu minta maaf sekali ya, ini padahal Ibu ingin memberikan sesuatu yang bermakna buat kalian dengan menampilkan alat musiknya langsung, tapi ternyata tidak bisa karena tadi Ibu bilang ada kendala di situ. Ya, mudah-mudahan ke depan ya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih, Ibu. Serahkan ke Kak Juni untuk menutup. Silakan Kak Juni. Terima kasih semuanya. Baik Ibu, terima kasih. Baik, mungkin sekian pertemuan kita pada kebinekaan 13 ini. Lebih dan kurang Kakak mohon maaf. Dan Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu semuanya ya. Selamat berliburan ya. Ibu boleh mohon maaf, boleh izin bertanya Ibu sebentar. Boleh, silakan Aurel. Siapa dulu? Amanda dulu atau oh ya. Pertanyaan apa Jadi nih? kan untuk proposal itu ada batas waktu pengumpulannya nggak ya, Bu? Batasnya itu kita awal Desember, minggu kedua Desember ya, kalau nggak salah Ibu kontribusi sosial ya. Jadi kalau bisa proposalnya sudah jadi Ibu approve ya, Ibu lihat dulu apa kegiatannya, bentuknya seperti apa ya. Nanti setiap mahasiswa itu setiap mahasiswa itu ada nanti dibayarkan uangnya untuk melakukan kontribusi sosial itu sebesar 1 juta rupiah, tapi Ibu nggak tahu apakah dipotong pajak atau tidak ya. Itu Ibu nggak tahu. Nah, tapi nanti sepertinya akan dilihat lagi nanti. Setahu Ibu sih nggak dipotong pajak, tapi nanti kita lihat lagi apakah dipotong pajak atau tidak. Pokoknya itu sebesar 1 juta rupiah, kontribusi sosialnya apa aja boleh. Karena kita terakhir kuliah kan Desember, minggu kedua Desember. Jadi kalau bisa itu sudah ada proposalnya, dan nanti di akhir Desember itu sudah ada kegiatan laporannya. Sudah ada laporan kegiatannya yang dikumpulkan di Spada. Karena kan nilai akhir Anda kan berasal dari presensi, ya kan, dari tugas laporan, kemudian dari kontribusi sosial yang terakhir. Nah, kalau bisa itu paling batas akhirnya tuh minggu kedua atau 3 Desember, karena itu terakhir penginputan nilai ya, kalau di Unimal ya. Nah, Ibu kasih batas waktunya di bulan Desember. Itu sudah melaksanakan ya, pelaksanaannya. Kalau proposalnya silakan sudah bisa dibuat ya. Untuk proposalnya silakan bisa dibuat, tapi pelaksanaannya sampai Desember ya, karena nanti nilainya langsung diinput. Nanti batas pengisian nilainya itu di Desember. Jadi Anda harus sudah melakukan kontribusi sosialnya itu di Desember. Gitu. Jadi nanti proposalnya boleh langsung dikirimkan ke Ibu dahulu? Boleh Ibu lihat dulu apa, mungkin ada dari saran dari Ibu gitu ya. Ini ada saran mungkin dari Ibu supaya ini kegiatannya sesuai dengan tujuannya gitu ya, tujuan dari modul Nusantaranya. Oke, baik, ada Bu, lagi? Terima kasih. Sama-sama Aurel, ada lagi? Tadi Amanda ya? Bu, maaf Bu, bentar aja. Boleh silakan. Untuk tadi kan ada
talangan 1 juta. Kalau misalkan kita nggak ngeluarin uang belas ternyata, itu gimana? Itu harus dikembalikan uangnya. Kalau nggak habis, Kemana? berarti Ini uangnya kemana? dikembalikan. Kita Gitu ya, kembalikan awang. Boleh, kembali. boleh. Kalau misalnya kurang dari 1 juta, ya asal jangan lebih ya uang ya. Karena ibu nggak ada uang untuk menggantikannya. Maksudnya mengembalikannya kemana Bu ya? Biar kita terarah nih dari Oke, dikembalikan ya nanti ibu akan tanya lagi ya. Pokoknya tuh bisa jadi dikembalikan dalam bentuk transfer sepertinya ya. ini dari program Sepada Diktika atau Kemendikbud atau apa gimana Bu ya? Ini emang dari dari modul Nusantaranya. Modul Nusantara itu di kontribusi sosial itu mahasiswa diberikan uang 1 juta ya, jika tidak habis akan disuruh dikembalikan gitu. Itu dari Nusantaranya wajib ya. Itu program wajib ya, kegiatan wajib. Makanya kalau ibu sarankan sih usahakan lah ya dibuat rinciannya ya 1 juta kalau bisa. Jadi Anda buat proposalnya tuh ada rincian anggarannya nih apa-apa yang diperlukan gitu ya. Jika ada pajaknya boleh ditambah pajak. Berarti nanti ketika pelaporan kita menyertakan tanda bukti notasi. Ya, ada notasinya. Ada kwitansi yang berstempel gitu ya. Proposalnya nggak ada batas minimal Bu ya? Maksudnya jumlahnya nggak ada batas jumlah halamannya, pokoknya kegiatannya itu ada anggarannya ya, seperti proposal biasa, proposal kegiatan biasa. Kenapa ibu buat proposal? Supaya ada tahapan-tahapan yang kalian tahu ini kegiatannya apa dan akhirnya seperti apa, karena nanti kan ada laporan gitu ya. Baik Ibu, Ibu mau bertanya, jadi kan kalau ya para dia jalan atau berangkat, mungkin juga nanti buat yang minggu depan, ya buatnya minggu depan juga nanti kan kita kayak jalan-jalan atau berkeliling di tempat kita. Nah itu kan ada keluar transport ya Bu. Terus yang kemarin juga saya pernah keluar transport, itu bisa dimasukin ke anggaran yang ini atau? Boleh. Dimasukkan aja dulu, disimpan aja dulu, karena kan ini juga belum jelas ya, tapi mudah-mudahan sih ke depan bakalan ini jelas pencairannya, tapi disimpan aja dulu nggak apa-apa ya. Tapi tanggalnya kan udah nggak di tanggalnya kan nggak di dalam proposal itu Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, nanti kita coba sharing lagi, kita baca lagi di panduan itu ada ya nanti rincian kegiatannya seperti apa. Pokoknya yang udah Ibu kasih tahu kemarin lah ya, bentuknya boleh apa aja. Terima kasih ya temuannya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.